لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم، نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jemaah-jemaah hafizakumullah, mari kita sebagai khatib, saya mengajak kita semua untuk terus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dua nikmat ini di akhir zaman sangat sulit dipertahankan. Godaannya begitu dahsyat, hebat, sehingga banyak orang kemudian melepas iman, bahkan menjual agamanya demi tahta, harta, dan seterusnya. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat keluarganya dan kita semuanya yang selalu istiqomah, konsisten dan istiqomah terhadap ajaran Islam. Jemaah rahmatullah, hari ini bulan Oktober, tanggal 5 Oktober atau besok tanggal 5 Oktober, itu sebenarnya peringatan dibebaskan Al-Quds oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kurang lebih 700 tahun yang lalu. Oleh karenanya tema khutbah kita pada hari ini adalah hikmah Allah menyebut Palestina, Baitul Maqdis dan Al-Aqsa adalah Al-Quran. Tidak mungkin Allah menyebut tempat dan wilayah ini dalam Al-Quran kecuali memiliki hikmah yang luar biasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut Syam atau Palestina itu dan Baitul Maqdis dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke Baitul Maqdis yang diberikan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk berjihad di dalamnya. Tapi Bani Israel yang diajak itu masuk Baitul Maqdis itu menentang Nabi Musa. Kata mereka, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan masuk ke Baitul Maqdis itu karena di sana ada musuh kami yang kuat, dan kami tidak akan masuk selamanya di sana selama musuh kami itu ada di sana. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah engkau Musa dan Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, dan kami di sini dulu menunggu kemenangan. Ayat ini menunjukkan jemaah-jemaah rahimahullah, memang Bani Israel dari dulu mengejar yang namanya Baitul Maqdis. Ketika mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi Musa, lalu kemudian karena pembangkangan sebagaimana dijelaskan pada ayat itu, pembangkangan mereka kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabinya, lalu Allah melaknat mereka
laknat mereka dan mengeluarkan mereka dari Baitul Maqdis. Yatihuna fil ardi 40 sana. Mereka berdiaspora, bernyebar seluruh dunia selama 40 tahun. Ada mengatakan selama lamanya. Sehingga mereka tidak berhak lagi untuk masuk ke Al-Quds itu karena keberhakaan penentangan mereka kepada Allah dan Rasul. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti kaum itu dengan kaum yang lain. Mengganti umat Bani Israel itu dengan umat Islam. Bahkan digantinya itu di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, di awal-awal dakwah Nabi di Mekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahkan di sekitarnya. Dan kami perlihatkan kepada tanda-tanda kekuasaan kami. Dan sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat 1 surat Al-Isra ini adalah momentum paling berharga bagi Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengganti Bani Israel itu menguasai Al-Quds, menguasai Baitul Maqdis. Amanah menguasai Baitul Maqdis dan Al-Aqsa itu dimulai dari ayat ini hingga hari kiamat. Tidak boleh berubah. Oleh karenanya kewajiban umat ini untuk mempertahankan Al-Aqsa sampai darah penghabisan. Sepakat ulama dunia hingga saat ini bahwa mempertahankan Al-Aqsa, menjaga Baitul Maqdis Palestina itu bukan hanya kewajiban orang Palestina, bukan hanya kewajiban orang Arab, tapi kewajiban seluruh umat Islam yang mengaku memiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fardu kifayah. Kalau tidak ada kelompok orang yang menjaga itu, Baitul Maqdis dan Al-Aqsa, maka seluruh umat Islam berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Oleh karenanya, dorongan motivasi kita, bantuan kita, dukungan kita, doa kita untuk saudara kita di Palestina, khususnya masyarakat Gaza dan para pejuang Hamas, itu adalah kewajiban kita untuk mendoakan. Menteri Luar Negeri kita, Retno, hingga hari ini, Masya Allah, pembelaannya terhadap Palestina itu dahsyat. Sehingga kami Majelis Ulama Indonesia kepada memberikan penghargaan award kepada dua orang ini, Yusuf Kala dan Retno, karena berjuang sesuai konstitusi kita untuk membebaskan Palestina. Jadi kalau masih ada orang Islam di Indonesia alergi tentang Palestina, Al-Aqsa, Hamas, perjuangan Palestina, ini bertentangan dengan undang-undang. Ini bisa dipidana karena menentang konstitusi. Jadi kalau tidak membela Palestina itu menentang konstitusi, karena penjajahan itu harus dihapuskan. Ya, antara sebagai bangsa itu hak setiap bangsa. Itu konstitusi kita, jemaah. Kenapa? Siapa yang menyusun konstitusi? Orang Islam, umat Islam di Indonesia, dan kemudian disepakati oleh kelompok lain. Sehingga saking cintanya ulama kita, Wali Songo itu, kepada Al-Quds dan Al-Aqsa, itu di Jawa Tengah kan namanya Masjid Al-Quds, masjid kampung namanya Kudus, Kabupaten Kudus. Di kota Kudus itu ada namanya Masjid Al-Aqsa. Saking cintanya, kita ini Indonesia tidak bisa dipisahkan dari
Al-Quds dan Palestina, Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Yang ketiga jamaah rahimahullah, ayat Al-Quran yang menjelaskan ini dalam surat yang sama, surat Al-Isra ayat 7 sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wa yatabbaru ma 'ala tadbira." Ayat ini jemaah rahimahullah memprediksi dan menetapkan kejadian yang gaib, yang supernatural, yang tidak diketahui oleh manusia secara, karena dia informasi tentang futuristik, tentang masa depan umat ini. Allah menjelaskan bahwa akan terjadi kejahatan Bani Israel yang terakhir, disebut dengan wa'dul akhirah, kejahatan yang terakhir Bani Israel, di mana mereka akan berkumpul di satu tempat di Palestina itu. Lalu kemudian mereka melakukan kerusakan yang luar biasa. Karena mereka akan melakukan kerusakan itu ditetapkan oleh Allah, tusidunna fil ardi marratayn. Mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Di masa Nabi Musa dan di zaman sekarang. Dan ketika terjadi kerusakan yang kedua itu, kata Allah, kalau terjadi janji Allah yang kedua itu, yaitu di mana kalian melakukan kerusakan yang luar biasa dahsyat, menjajah orang lain, membunuh orang Islam, membunuh orang tidak bersalah, main bunuh pimpinan-pimpinan negara. Ya, sesuka hati mereka, di-backup oleh kekuatan besar, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan utus nanti hamba kami, ba'atsna lakum ibadan lana. Kami akan mengutus hamba kami. Yang menariknya jamaah itu rahimahullah, ba'atsna alaikum ibadan lana ini, kami akan mengutus kepada kalian wahai Bani Israel hamba-hamba yang menghamba pada kami. Jadi bukan cuma hamba, tapi bukan ibadana, tetapi ibadah lana, hamba-hamba yang menghamba kepada kami. Tidak menghamba pada dunia, tidak menghamba pada harta, tidak menghamba pada jabatan, tidak menghamba dengan materi dan sebagainya, tapi benar-benar mereka 100% bergantung kepada Allah. 100% keimanan tawakalnya itu hanya kepada Allah. Itulah yang mampu mengalahkan mereka. Jadi selama hamba-hamba ini negara Islam tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak akan mampu melawan Israel. Ini ayat. Ada 18 negara Arab, dari 22 negara Arab, ada di Asia maupun di Afrika, tidak mampu melakukan. Bagaimana dengan Iran? Iran dan 4 negara lainnya, Suriah, Irak, Yaman, itu adalah proksi negara Syiah. Sebenarnya 2 kekuatan ini yang menelikung di Timur Tengah, yaitu kekuatan Syiah, dipegang oleh 6 negara pimpinannya Iran, dan kekuatan Israel Zionis yang dipegang oleh Amerika dan beberapa negara Arab. 2 itu yang menelikung Baitul Maqdis. Sekarang Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, 2 kekuatan ini saling berperang. 2 kekuatan ini saling berperang. Itu bukan berarti Iran Syiah jadi pahlawan. Iran dan Israel punya visi misi yang sama, ingin menguasai negara-negara itu. Sebagaimana Israel ingin menguasai Timur Tengah itu, dari sungai Furat dan sampai sungai Dajlah, sampai ke sungai Nil. Begitu juga di Iran. Terjadi perebutan kepentingan, lalu mereka berperang. Di mana Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah belum muncul.
Karena mereka karena sebagian besar ahli sunnah masih menjadi ibadah dunia, hamba dunia. Hanya satu kelompok yang kemudian mengimplementasikan ibadah lana, yaitu yang mereka disebut oleh Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatu min ummati, akan selalu ada sebuah kelompok di tengah umatku. Akan Nabi juga bilang ta'ifah, satu kelompok, satu komunitas, bukan negara-negara, bukan umat, satu kelompok saja kecil. Zahirina 'alal haq, mereka terus berada dalam hak, konsisten terhadap ibadah, konsisten terhadap iman mereka kepada Allah. Dan mereka, kata Rasulullah SAW, mereka terus berjuang dan mereka tidak pernah kalah. Mereka tidak pernah kalah terhadap serangan musuh-musuh mereka. Man khadzalah, tidak akan pernah kalah ketika mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Lalu wahum fi adnah Baitul Maqdis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana kelompok itu di akhir zaman? Lalu Rasulullah SAW bersabda pada akhir hadis itu, wahum fi adnah Baitul Maqdis. Mereka berada di sekitar Baitul Maqdis. Jadi jemaah sekalian, ada puluhan hadis yang menyebutkan Baitul Maqdis. Bahkan nanti kita itu dibangkitkan di Baitul Maqdis. Perang terbesar antara manusia, antara hak dan batil itu berakhir di Baitul Maqdis. Nabi Isa dan Imam Mahdi akan turun di Baitul Maqdis dan memimpin dunia ini dari Baitul Maqdis. Oleh karenanya, peristiwa hari ini hingga detik ini, peperangan yang terjadi harus menjadi pelajaran dan ketiga ayat, agar supaya kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki status penghambaan kita kepada Allah. Kita tunduk tawakal kepada Allah SWT. Dunianya sekedar sarana prasarana. Selama kita tertarik dengan ini, bal tu'thirunal hayatad dunya, terpengaruh dengan dunia, maka kita akan lemah, akan dikuasai, akan dikalahkan, dan seterusnya. Tetapi ketika kita menjadi ibadah lana, hanya menghamba pada Allah, tidak ada kemusyrikan di dalamnya, hanya bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, keridhaan Allah saja yang kita kejar. Kita berinteraksi terus dengan kitab Allah Al-Quran, maka kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa barakatuhu fi al-ayat wa dzikril hakim wa min kalamatihi innahu Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillah al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Di khutbah terakhir ini, bagaimana cara kita beribadah lana? Karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya umat ini menjadi ibadah lana seluruhnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disuruh pilih oleh Allah, engkau mau jadi nabi, raja, atau hamba dan nabi? Nabi memilih hamba dan nabi. Makanya ketika Isra Mi'raj, Allah menyebut Nabi Muhammad Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah mengisrakan hambanya, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ciri khasnya hamba. Bagaimana dengan kita, umatnya? Nabi Muhammad begitu mulia, tapi dia mengaku hamba. Bagaimana dengan kita jemaah? Umat ini harus mengikuti Nabi Muhammad SAW menjadi hamba 100% Allah SWT. Bukan hamba dunia. Caranya gimana? Mengikhlaskan diri. Periksa tujuan hidup kita. Mau ngapain kita hidup di dunia? Setiap hari orang mati jemaah. Setiap hari orang meninggalkan dunia ini, berpindah ke alam barzakh dan akan menghadap Allah di akhirat.
Masa kita tidak sadar mengintrospeksi diri kita hamba atau siapa? Menghambakan diri kepada Allah SWT. Tunduk hanya kepada Allah. Para ulama mengatakan kata hamba ini maksudnya apa? At-tazallul. At-tazallul adalah menghinakan diri. Hamba itu sudah menjadi bahasa Indonesia abdi dalam. Abdi dalam. Orang pesuruh. Kapanpun disuruh oleh Allah, kapanpun diperintahkan oleh Allah, dia bangkit tanpa tanda tanya. Itulah hamba. Hamba bukan orang yang sombong. Hamba bukan orang yang ingin dipuji. Hamba bukan orang yang ingin jabatan. Hamba hanya sujud kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, menundukkan dirinya kepada Allah. Ini yang disebut hamba. Yang kedua, kita harus punya ilmu. Kenapa? Hamba dan ilmu digandingkan. Iman dan ilmu itu digandingkan oleh Allah SWT. Kenapa saking pentingnya ilmu? Agar kita tahu siapa musuh kita, agar kita tahu mana halal dan haram, agar kita tahu mana akhirat, mana dunia, mana akhirat, mana surga, mana neraka. Hari ini orang tidak tahu mana dunia, mana akhirat. Seakan-akan dunia ini sudah akhirat, seakan dunia ini sudah surga. Dengan ilmu dan keimanan kita akan selamat. Dan yang terakhir jawabnya, kita berdoa terus kepada Allah. Ya, agar supaya tidak tertipu dengan dunia ini dan terus konsisten dengan Islam, Al-Quran, As-Sunnah dan seterusnya sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala ta'ala khulafa'ir rasyidin هم أبي وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين. اللهم طول جرحهم وفرج كربهم واشف مرضاهم وارحم أمواتهم واجعلهم من الشهداء إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بإسرائيل الصهيونيين ومن أعوانهم. اللهم احصهم عددا وتركهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا والثمود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل الرعب في قلوبهم إنك على كل شيء قدير فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.